Maaf, aku harus memberitahumu ini. Tapi uang tidak benar-benar terbuat dari kertas. Itu juga membuktikan uang tidak benar-benar tumbuh di pohon. Mayoritas uang kertas terdiri dari 25% linen dan 75% kapas. Itu sebabnya tampilan dan rasanya sangat khas. Pada abad ke-19, uang dibuat dari kertas perkamen sehingga orang-orang bisa dengan mudah memalsukannya. Tidak seperti sekarang. Menara Eiffel hampir 15 cm lebih tinggi pada musim panas. Saat kamu memanaskan suatu zat, partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan ukurannya membesar. Itu disebut pemuaian. Saat suhunya lebih rendah, zat itu menciut lagi. Efek seperti itu lebih terlihat pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya pada benda cair dan benda padat, termasuk besi. Karena ini, orang-orang membangun konstruksi besar seperti jembatan menggunakan sambungan siar muai. Ini memberi konstruksi kelonggaran untuk memuai dan menciut. Dan perubahan seperti itu tidak merusak. Wow, aku punya celana seperti itu. Madu bisa tahan ribuan tahun dan tidak basi. Lebah hinggap di bunga untuk mengumpulkan nektar manis. Lalu mereka membawanya ke sarang dan memindahkannya ke lebah pekerja yang lain. Lebah ini mengurangi kandungan air nektar dengan terus meminum dan memuntahkan cairan itu. Lebah serdawa. Enzim khusus dalam perut mereka mengurai glukosa dalam nektar dan membuatnya menjadi lebih asam. Lebah menyimpan nektar di sarang madu dan mulai mengipasinya dengan sayap mereka agar airnya lebih cepat menguap. Madu itu sekarang memiliki kandungan asam yang tinggi dan kandungan air yang rendah, sehingga tidak akan basi. Bakteri yang membuat makanan basi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dulu sekali, orang-orang tidak menaikkan kasur mereka dari lantai. Praktik ini dimulai di Mesir kuno dan berlanjut di banyak budaya lain. Orang-orang sadar lantai itu dingin, dan mereka bisa lebih mudah menghangatkan kasur jika tidak menyentuh lantai. Dulu, rumah-rumah lebih berangin. Udara dingin masuk dari bawah pintu. Tidak ada pemanas sentral. Jadi, orang-orang harus mencari cara lain untuk menghangatkan diri. Udara hangat cenderung naik. Dan jika posisimu tinggi, kamu tidak akan kedinginan seperti di lantai. Selain itu, dengan begini, orang-orang bisa lebih mudah menjaga kasur mereka tetap bersih. Di rumah-rumah sederhana, dulu lantai biasanya jauh lebih kotor daripada sekarang. Dan semua kotoran itu berpindah ke kasur. Lanjut dengan obrolan kotor lain. Menurutmu, manusia secara alami bersih dan rapi? Bagaimanapun, leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu sudah menggunakan kakus dan merapikan rambut dengan sisir. Rumah dan tubuh mereka juga bersih. Kebutuhan alami kita akan higien dan kebersihan didorong oleh rasa jijik kita. Itu mekanisme yang membantu tubuh tetap aman dan melindungi mereka dari berbagai infeksi. Itu sebabnya kita lebih sensitif pada bau dan hal-hal tertentu. Tapi kita masih punya beberapa kebiasaan yang cukup ceroboh. Misalnya, ngemil saat mengetik. Aku nggak pernah melakukan itu. Tapi ada hewan yang bahkan lebih rapi daripada manusia. Misalnya, ular derik suka menjaga lingkungan sekitarnya rapi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan leher berotot dan kepala segitiga mereka untuk menyapu rumput yang berantakan saat berburu. Banyak hewan suka membersihkan jalan mereka saat mengejar calon makanan mereka. Reptil juga. Lebih sedikit vegetasi meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap makanan. Burung penyanyi juga suka menjaga kerapian dan menyingkirkan makanan yang tidak dimakan. Cangkang telur atau sampah lain di sarang mereka. Dengan begini, mereka juga membuat rumah mereka tidak begitu terlihat oleh musuh. Sementara itu di luar angkasa, bayangan di bulan lebih gelap daripada bayangan di bumi, karena atmosfer di bumi menyebarkan lebih banyak sinar matahari. Tapi, kalau kamu bisa ke bulan, kamu akan melihat bayangan sangat gelap, sampai kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi. Selain itu, kamu akan melihat jejak baru di permukaan bulan. Manusia sudah beberapa puluh tahun tidak menginjakan kaki di sana, tapi jejak kaki itu terlihat seperti baru ditinggalkan kemarin. Karena tidak ada air atau angin di bulan, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki ini. Jadi, jejak itu bisa bertahan di sana dalam bentuk asli mereka selama jutaan tahun. Jadi, hati-hati saat melangkah ya. Inti bumi mengandung cukup banyak emas untuk melapisi seluruh planet ini. Dan kalau kamu memutuskan melakukan ini, logam berharga ini akan setinggi lutut. Selama ribuan tahun, manusia menambang emas dan platinum bersama dengan banyak mineral berharga lainnya dari bawah permukaan bumi. Itu sebabnya kita mungkin sudah kehabisan beberapa mineral di beberapa area.
Tapi bumi masih punya banyak endapan seperti itu, terutama jika kamu mendekati intinya. Itu disebabkan oleh banyaknya meteorit yang bertabrakan dengan planet kita pada masa pembentukannya. Meteorit itu mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Dulu, bumi masih dalam kondisi cairnya, sehingga kebanyakan emas, logam berat, tenggelam ke intinya. Dan mantel silika yang berada di atas inti memerangkap banyak emas dan mineral lain. Sayangnya, kebanyakan tidak bisa dijangkau sekarang, karena posisinya sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan suhunya ribuan derajat. Dengan kata lain, terlalu panas. Tentu saja, jika kamu akan pergi ke luar angkasa, salah satu hal pertama yang kamu pikirkan pasti pakaian luar angkasa. Tapi kamu tahu, kamu bisa bertahan di luar angkasa meskipun tidak memakai perlindungan apapun? Jangan terlalu berharap dulu, kamu hanya akan bertahan paling lama 15 detik. Dalam waktu 15 detik itu, kamu akan pingsan karena oksigen akan berhenti mengalir ke otak. Pada tahun 1965, seorang teknisi tidak sengaja melepaskan tekanan pakaiannya di dalam vacuum chamber. Dia pingsan setelah 12-15 detik. 27 detik kemudian, untungnya tekanan gasnya kembali. Pria itu kemudian berkata, dia ingat kelembapan di lidahnya mulai mendidih. Dia juga kehilangan indera pengecapnya, dan baru kembali 4 hari setelah kecelakaan itu. Kamu juga tidak bisa menahan napas di luar angkasa, jadi itu tak akan menyelamatkanmu. Paru-parumu akan pecah karena udara di dalam akan mengembang. Oksigen di bagian lain tubuh akan mulai mengembang juga. Artinya, kamu akan mengembang 2 kali ukuran biasamu. Hampir seperti Bibi Marsh Dudley Dursley dari Harry Potter. Enggak sih, kamu tidak akan meledak berkat kulitmu yang lentur. Kulitmu akan menahanmu, dan cairan di tubuh akan mulai menguap dengan cukup cepat juga. Itu menyenangkan kan? Tidak. Laut memiliki warna biru ikonisnya berkat sinar matahari. Saat matahari bersinar, air menyerap panjang gelombang cahaya jingga dan merah yang lebih panjang dan memantulkan gelombang cahaya biru yang lebih pendek. Ini hanya mungkin terjadi saat ada jumlah air yang banyak. Jadi, semakin banyak air di satu tempat, semakin biru warnanya. Itu sebabnya air yang kamu tuangkan di gelas tidak punya kesamaan dengan warna biru laut yang cantik. Laut memiliki banyak fungsi penting. Pertama, laut menghasilkan 50-80% dari seluruh oksigen di planet kita. Artinya, itu menjaga kita tetap hidup. Tapi itu juga membantu internet agar bisa berfungsi. Jadi, saat kamu mentertawai video anjing lucu dan menonton serial favoritmu, yap, berterima kasihlah pada laut untuk itu. Mayoritas kabel yang memberi daya pada internet, sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya, berada di bawah laut. Itu adalah kabel komunikasi selam. Kabel berkilo-kilometer melintasi dasar laut. Ada kapal khusus untuk meletakkan semua itu, dirancang khusus untuk tujuan itu. Untuk memastikan tidak ada yang merusak kabel itu dan internetmu, orang-orang harus meletakkannya di bidang dasar laut yang relatif rata. Kabel itu juga harus jauh dari kapal karam atau ekosistem laut besar. Sebagian kabel memiliki lapisan khusus yang melindunginya dari kerusakan. Dengan begini, hiu yang lapar atau ikan yang penasaran tidak akan menggigit kabel itu. Pohon bisa bicara. Tidak seperti manusia, tapi mereka punya cara komunikasi sendiri. Akar mereka tersambung melalui jaringan jamur bawah tanah. Jaringan itu mendapat julukan Wood Wide Web. Hah? Berkat jaringan ini, pohon bisa berbagi sumber daya dengan satu sama lain. Seperti itulah mereka bicara. Mereka menggunakan jamur ini untuk mengirimkan nutrien dan air dari satu pohon ke pohon lain. Misalnya, ada pohon induk dan pohon yang lebih kuat dan lebih tua dari pohon lain di hutan. Lalu, pohon itu membagikan sebagian gizi dan gulanya dengan pepohonan kecil yang tumbuh di dekatnya. Terima kasih, Bu. Lihat serangga yang terbang pada cuaca cerah ini. Apa mereka terkena luka bakar karena matahari? Serangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya di alam terbuka tidak terkena luka bakar. Mereka punya eksoskeleton gelap yang mengandung melanin. Seperti itulah mereka menghalau sinar UV. Tapi serangga yang hidup di bawah tanah dan di dalam air atau makhluk nokturnal memiliki kulit yang lebih pucat dan tipis. Jika terlalu lama berada di luar pada siang hari, mereka bisa terkena luka bakar atau bahkan lebih parah. Mereka bisa dimakan. Penasaran nggak kenapa keripik kentang bentuknya bergelombang? Bayangin kamu sama teman-temanmu lagi nonton film sambil makan keripik. Kamu lebih suka nyelupin keripik yang rata atau yang bergelombang? Keripik rata nggak bisa nahan beban saus dan akhirnya patah. Yah, sausnya jadi kena kaos putihmu deh. Jadi, keripik bergelombang yang lebih kuat.
Keripik bergelombang juga ngasih sensasi lebih enak di mulut. Keripik kentang biasa punya rasa minyak yang tajam sehingga mengurangi rasa kentangnya. Dan jari kamu pun jadi berlumuran minyak. Apa serunya coba? Jadi lebih milih mana? Keripik kentang bergelombang atau yang biasa? Barcode emang bikin hidup kita jadi mudah, tapi kamu tahu cara kerjanya nggak? Garis hitam putih adalah kuncinya. Barcode dibaca menggunakan pemindai. Nah, pemindai ini dilengkapi laser yang mendeteksi pola. Laser itulah yang membaca barcode. Barcode menyerap cahaya dan sisanya dipantulkan. Komputer bisa memahami titik, garis, dan angka pada barcode. Bayangin garis hitam putih itu adalah 0 dan 1. Hitam menyerap cahaya dan putih memantulkannya. Aturan ini berlaku di sini. Bagian hitam artinya 1 dan bagian putih yang memantulkan cahaya adalah 0. Pemindai melihat bagian yang putih, bukan bagian hitam. Post-it udah jadi bagian hidup kita sebagai pengingat jadwal rapat atau janji ketemu dokter gigi. Tapi tempel yang erat di dinding ya. Ternyata selama ini kita salah menggunakan post-it. Kita nggak boleh melepasnya dari bawah karena bisa bikin kertasnya menggulung. Nantinya, kertasnya akan mudah lepas. Sebaiknya lepas kertasnya dari samping biar lebih simpel. Mirip awan dan rasanya manis. Dialah si permen kapas. Permen ini menggoda banget, apalagi buat anak kecil. Terlalu banyak makanan manis nggak bagus buat gigi. Semua orang pasti pernah mendengarnya dari dokter gigi. Tapi kamu pasti bakal kaget kalau tahu penemu permen kapas ternyata dokter gigi. Permen kapas ditemukan tahun 1895 oleh John C. Wharton, seorang pembuat permen, dan William Morrison, seorang dokter gigi. Mereka menamai produknya Fairy Floss. Keren ya namanya? Mereka menjual ribuan permen kapas di St. Louis World's Fair tahun 1904. Permen kapas masih ada sampai sekarang, apalagi di taman hiburan, dan dokter gigi masih menangani orang-orang dengan gigi berlubang. Beberapa hal memang nggak berubah. Kamu suka lollipop? Kok ada lubang di gagangnya ya? Kamu pasti pernah niup lubang itu kayak peluit ya? Tapi ternyata fungsinya adalah biar permennya nempel. Tangkai itu dicelupkan ke sirup cair. Sirup itu masuk ke dalam lubang, mengeras, dan mengelilingi tangkainya. Lemari es adalah penemuan luar biasa, tapi nggak semua orang tahu kisah gelap di balik pintunya. Undang-Undang Keselamatan Lemari Es diberlakukan bulan Agustus tahun 1956 agar anak-anak nggak terperangkap di dalam kulkas rumah tangga. Dulu, kulkas punya slot luar yang mengunci pintu kulkas pas lagi nggak dipakai. Pintunya cuma bisa dibuka dari luar. Tapi tenang, setelah ada aturan ini, kulkas rumah tangga diproduksi untuk bisa dibuka dari dalam. Dari dapur sekarang beralih ke kamar mandi. Kita biasanya cuek kepoin Instagram orang di toilet. Tapi coba tebak, ada lebih banyak orang yang punya ponsel daripada orang yang punya toilet. Berdasarkan laporan PBB, miliaran orang nggak punya akses ke toilet, terutama di wilayah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Jumlah pemilik ponsel mengalahkan jumlah orang yang punya pipa air yang layak dan toilet bersih. Selain itu, saintis menyatakan ada 10 kali lebih banyak bakteri di ponsel daripada di kloset. Jadi, sebaiknya bersihin ponsel kamu setelah nonton video ini ya. Kamu pakai FaceTime atau Skype buat komunikasi sama orang-orang di seluruh dunia? Mungkin buat ngobrol, rapat, atau hal lainnya. Teknologi webcam lahir dengan tujuan yang masuk akal banget. Pada tahun 1993, peneliti di jurusan ilmu komputer University of Cambridge membuat sistem untuk melihat apakah teko kopinya kosong atau enggak. Kamu nggak salah dengar kok, peneliti butuh kopi biar otak mereka segar, kayak kita. Mereka bangun dari kursi, pergi ke teko kopi tapi kopinya kosong. Daripada mastiin ada orang yang bikin kopi baru, mereka malah masang sistem. Sistem ini menayangkan gambar ruangan tempat teko kopi itu disimpan. Saat itu ada 3 foto yang diambil per menit. Itu udah cukup banget buat melihat tekonya udah kosong atau masih ada isinya. Makasih ya peneliti buat nggak bangun dari kursi, dan buat hal kecil lainnya seperti menciptakan ide cemerlang ini. Kamu beli telur yang cangkangnya putih atau coklat. Emang apa bedanya selain warnanya? Karena telur cangkang coklat cenderung lebih mahal. Kamu mungkin mikir pasti itu karena kandungannya. Bukan, warna cangkang telur nggak memengaruhi nutrisi atau kualitasnya.
Kedua telur itu sama-sama sehat. Telur cangkang coklat lebih mahal karena ayam betina yang mengeluarkan telur itu lebih banyak makan. Merawat ayam ini lebih mahal daripada ayam telur putih, dan harga itu berpengaruh pada konsumen. Ada lubang di gagang sebagian panci dan wajan. Kita seringkali menggunakan lubang ini untuk menaruh alat dapur di pintu lemari. Ternyata ada fungsi lainnya loh. Bayangin, kamu lagi masak beberapa hidangan buat acara keluarga. Meja dapurnya penuh barang. Nggak ada tempat buat naruh sendok sayur. Nah, kamu bisa taruh sendok sayur itu di lubang yang ada di gagang panci. Sendok itu bakal aman di sana sampai waktunya buat ngaduk masakan. Tapi nggak semua sendok muat di lubang itu ya. Kadang bisa saja jatuh ke lantai. Mending cek dulu pas sendoknya masih bersih. Bayangin kamu beli mie dengan topping tambahan, tapi kamu baru aja pindah rumah dan piringnya masih ada di kardus. Susah banget kan makan di kotaknya? Apalagi toppingnya ada di bawah semua. Mana sausnya nggak rata pula. Ternyata ada cara gampang buat makan mie itu. Wadahnya bisa diratakan dan dijadikan piring. Buka aja bagian pinggirannya dan rebahkan. Selesai. Sekarang masalah piring udah beres. Bagusnya kamu nggak perlu repot-repot cuci piring. Kamu tahu nggak kalau tomat itu bukan sayuran tapi buah-buahan? Nah, alpukat juga. Semangka ternyata beri, dan masih banyak lagi. Kacang tanah tidak termasuk keluarga kacang. Kacang tanah beda sama almond dan kacang mete. Kacang tanah jelas tumbuh di bawah tanah dan dipanen kayak kentang. Bagian atasnya mirip semak-semak. Camilan enak ini nggak termasuk kacang karena tumbuh di bawah tanah, bukan di pohon. Kacang tanah ditarik dari tanah kayak wortel. Pas lagi nongkrong dan makan kacang tanah, jangan lupa sebutin fakta ini ya. Atau kamu bisa bahas ini pas ngeliat orang makan kacang tanah. Tapi menggolongkan makanan sebagai buah atau sayur itu emang susah-susah gampang sih. Kamu tahu siapa penemu kaos? Tahun 1904, Cooper Underwear Company nyiapin iklan dan ngenalin produk barunya dengan foto sebelum dan sesudah. Dulu ini disebut kaos daleman. Slogannya tanpa peniti, tanpa kancing, tanpa jarum, tanpa benang. Kayak namanya, baju ini dipakai sebagai daleman. Suatu hari, pelaut dapat pengumuman kalau mereka harus pakai daleman tanpa kancing di bawah seragamnya. Orang-orang langsung suka sama baju ini. Nggak lama kemudian, ribuan pria mulai memakainya. Meskipun kaos pertama dibuat pada abad ke-19, sekarang kita terbiasa sama kenyamanan memakai kaos. Apa kamu juga pakai kaos kayak pelaut? Pas ikan-ikan hiu butuh ngopi di pagi hari, mereka juga pergi ke kafe loh. Di tahun 2002, para peneliti menemukan suatu area di Samudra Pasifik bernama White Shark Cafe, di mana hiu-hiu putih besar berdatangan selama musim dingin. Mereka cuma nongkrong, bercanda, dan ngetawain cerita berapa banyak manusia yang telah mereka takut-takuti. Lalu kembali ke pesisir lagi buat nakut-takutin lebih banyak manusia saat cuacanya lebih hangat. Ada semangka yang seukuran anggur, Kuka melon, atau kalau kamu lebih suka melon tikus. Benar-benar mirip semangka kecil tapi rasanya asam. Seorang barista asal Australia mecahin rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama sejam, yang totalnya sebanyak 420. Bar yang bagus saat kamu sudah terlambat bekerja, tapi sangat butuh kopi. Oke, para peneliti telah menemukan banyak benda yang merupakan bukti hewan-hewan prasejarah atau nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu, seperti tulang, gigi, peralatan dari batu, dan sebuah permen karet yang berasal dari hampir 10.000 tahun yang lalu. 1 juta detik sama dengan 12 harian dan 1 miliar detik hampir 32 tahun. Nggak ada yang luar biasa di sini, cuma sedikit matematika yang ngingetin kamu betapa kerennya waktu. Semua rambu-rambu jalan memang penting, tapi ada yang unik nih. Rambu batu jatuh. Kalau melihatnya di depan, pastikan kamu berkendara pelan-pelan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Rambu ini artinya kemungkinan ada batu longsor di area itu. Dan hidupmu benar-benar tergantung apa kamu perhatian atau enggak. Bahkan ada sebuah desa di Swiss yang dikitari oleh bukit-bukit yang memiliki lampu lalu lintas yang melacak gerakan batuan dan mengindikasikan apa situasi aman atau enggak buat berkendara.
Ketika seseorang menyebut gurun terluas, mungkin kamu membayangkan permukaan pasir tak bertepi Sahara yang terbakar di bawah sinar matahari panas. Ya, nggak juga. Gurun terluas adalah gurun kutub Antartika yang meliputi lebih dari 14 juta kilometer persegi di Antartika. Pada awalnya aneh, tapi menurut definisinya, gurun adalah tempat yang memperoleh kurang dari 25 cm curah hujan tiap tahun. Tapi definisi itu nggak nyebutin kalau area tersebut harus panas. Penerbangan penumpang komersil pertama terjadi di awal abad ke-20. Itu adalah penerbangan selama 23 menit dengan tiket seharga $400 kala itu, yang hari ini bernilai sekitar 121 miliar rupiah dan pesawat terbang antara dua kota di Florida. Di Tibet ada apel Black Diamond yang nggak berwarna hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat pohon apel ini tumbuh mendapat banyak sinar ultraviolet di siang hari, sedang suhunya turun drastis di malam hari, yang membuat kulit apel berwarna lebih gelap. Kamu bisa ngerasain bawang putih dengan kakimu. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lepaskan kaos kakimu dulu, dan tunggu. Bahan kimia yang bertanggung jawab atas bau unik ini bisa diserap melalui kulit, meskipun bawang putih itu nggak pernah memasuki mulutmu. Bulan punya gunung berapi, dan ilmuwan percaya bahwa gunung-gunung itu mungkin telah aktif sekitar 100 juta tahun lalu. Ketika dinosaurus masih menguasai planet kita, pemandangannya pasti memukau. Kecoa adalah hewan tangguh yang bisa bertahan dalam kondisi keras, dan telah ada sejak dinosaurus menguasai planet kita. Tapi ratu rayap mengalahkan semua kecoa dengan masa hidup 50 tahun. Itu masa hidup terlama yang bisa dilalui serangga. Rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Diperkirakan total 108 miliar orang telah hidup di bumi sepanjang sejarah. Seluruh populasi bumi bisa ditampung di Los Angeles. Dengan populasi dunia sebesar 7,5 miliar, kedengarannya fantastis. Tapi kalau tiap orang berdiri beradu bahu, kita semua bisa masuk ke area seluas 1.300 km persegi. Tuatara adalah reptil yang punya mata ketiga di atas kepalanya. Dalam mata itu ada retina, koneksi saraf, dan lensa, tapi nggak dipakai melihat. Sebab selama pertumbuhan, mata ini cepat tertutup sisik. Ilmuwan masih mencoba nyari tahu fungsi mata misterius itu. Unta punya 2 set bulu mata untuk melindungi diri dari pasir gurun yang tertiup angin. Panda di Bonbin lokalmu mungkin kelihatan betah, tapi kecuali kalau kamu di Cina, mereka sama aja cuma berlibur. Itu karena secara teknis semua panda dipinjamkan oleh Cina dan merupakan properti negara itu. Harga pakaian antariksa NASA terkini antara 215 sampai 316 miliar rupiah pada tahun 1974. Tapi NASA belum benar-benar bikin pakaian baru sejak tahun 1974. Hingga mereka tinggal punya 4 pakaian kerja. Kalau mereka mau bikin pakaian antariksa lagi, dalam kurs hari ini, harganya 2,15 kuadriliun rupiah. Sebagian kecil statis yang kamu lihat di layar TV adalah residu radiasi yang ditinggalkan Big Bang. Kalau kamu pergi ke London buat ngeliat jembatan London yang tenar itu, pertimbangkan lagi, karena jembatan aslinya sekarang berada di Arizona. Sampai tahun 1060-an, jembatan itu mulai runtuh. Jadi kota memutuskan untuk menjualnya kepada konglomerat minyak Amerika, Robert P. McCullough. Jembatan itu dikirim ke Amerika dan sekarang bisa dilihat di Lake Havasu City. Masih soal Inggris, permata mahkota terdiri dari 2 potongan berlian terbesar sepanjang masa. Berlian Cullinan adalah berlian terbesar yang pernah ditemukan dan merupakan bagian dari tongkat kerajaan dengan salib. Permata kedua adalah yang dengan tepat dinamakan Cullinan II yang dipasang di mahkota negara kerajanan cantik. Tapi sisa berlian raksasa bisa turun sebagai hujan di Jupiter dan Saturnus ketika kamu nonton video ini. Itu karena badai kilat mengubah metana menjadi karbon yang lambat laun mengeras ketika jatuh dan berubah jadi berlian. Kalau kamu kesulitan berkonsentrasi saat belajar, coba ambil sepotong permen karet. Sebuah penelitian menemukan bahwa peserta yang mengunyah permen karet ketika mengikuti tes ingatan akan bisa tetap fokus lebih lama daripada mereka yang enggak.
Logikanya sih, pepohonan telah ada sebelum kebanyakan hewan, karena tumbuhanlah yang menyediakan oksigen untuk bernapas. Kalau kamu harus nyeritain ini ke hiu, dia akan ketawa. Sebab makhluk laut sebetulnya sudah lama ada sebelum pepohonan. Hiu mulai ada sekitar 400 juta tahun lalu, sedangkan pepohonan baru ada 50 juta tahun kemudian. Font Comic Sans telah membagi orang di seluruh dunia selama puluhan tahun dan memiliki reputasi nggak resmi dan nggak profesional. Ini sangat masuk akal mengingat pembuatannya. Ketika desainer Vincent Conner melihat buku-buku komik favoritnya, seperti Watch Me, untuk mencari inspirasinya. Kalau kamu nyari tukang pukul dari kerajaan hewan, jangan cari lagi. Gorila bisa mengangkat sampai 10 kali bobot tubuhnya yang artinya total sekitar 816 kg. Manusia adalah satu-satunya makhluk berdagu. Meskipun simpanse memiliki kesamaan dengan manusia, seperti berjalan di atas 2 kaki atau berahang, sebetulnya nggak ada yang punya tulang kecil di bagian tengah rahang bawah. Trailer film awalnya diputar setelah film yang menjadi alasan dinamakan trailer. Bendera Amerika Serikat yang sekarang didesain oleh anak SMA. Bob Hope mendesain bendera itu untuk pelajaran sejarahnya di tahun 1958 dan cuma diberi nilai B- untuk usahanya itu. Kemudian benderanya dipilih di antara 1.500 desain lain untuk dijadikan bendera baru. Nggak mengejutkan, nilainya berubah menjadi A setelah ini. Nggak kayak manusia, jumlah jari kucing di kaki depan dan belakangnya nggak sama. Kucing biasanya punya 5 jari di kaki depannya, tapi cuma 4 di kaki belakangnya. Kalau kamu punya sahabat kucing, coba cek. Kamu pernah kepo nggak? Untuk apa sih saku kecil di celana jeansmu? Ini adalah saku arloji dan dimaksudkan sebagai tempat untuk menaruh arloji saku. Kantong ini dibuat tahun 1879 untuk celana jeans pertama. Otakmu memakai bagian yang berbeda untuk menyimpan informasi yang lain. Semua yang kamu baca dan dengar disimpan di bagian kiri dan gambar atau peristiwa yang kamu lihat di sebelah kanan. Tersembunyi di bawah es dan tanah beku di Antartika dan Siberia, terdapat virus raksasa. Jenis virus ini 10 kali lebih besar dibanding virus yang kita kenal dan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Di Maroko, ada Jurassic Park beneran. Kem-kem bedadalah, sumber fosil dinosaurus yang sangat kaya, dengan lusinan spesies terungkap dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar 34 juta tahun lalu, primata purba menyeberang Samudra Atlantik dari Amerika Selatan dan nggak seorang pun tahu gimana caranya. Wah, kamu mau download game baru ya? Di laptopmu sih tertulis waktu downloadnya cuma 5 menit. Waktu segitu cukup kok dipakai buat bikin sandwich kilat. Saat kamu kembali ke depan laptop, waktu downloadnya malah molor sampai 40 menit. Ya udah, kamu bisa ngajak anak bulmu jalan-jalan bentar tuh. Tapi, kok laptopmu malah menginstruksikanmu untuk nunggu sejam lagi? Kamu langsung bersih-bersih rumah, pergi hiking, menamatkan kuliah ilmu roketmu, terbang ke Mars, dan setelah kamu kembali, aduh, kok masih sisa 5%? Saat kamu memberi tugas, komputermu akan membuat rencana dan memperhitungkan waktu penyelesaiannya. Simpel aja sih, progress bar akan berjalan mulus saat satu tugas perlu diselesaikan. Misalnya, saat kamu nonton video, maka tugasnya cuma muter videonya, kecuali kalau kamu menjedanya atau kebetulan mati listrik. Di luar itu, tugas komputer akan selesai sesuai dengan progress bar yang ditampilkan. Tapi kadang ada juga kendalanya. Waktu yang diperlukan untuk download file dari internet akan bervariasi, tergantung pada keandalan gadget dan kecepatan internetnya. Kecepatan dekompresi file yang baru di-download juga beda-beda loh, tergantung pada prosesornya. Gak cuma itu, kecepatan komputer saat menyimpan, membaca, dan menghapus file ditentukan oleh kecepatan disk dan susunannya. Saat mendownload file, kamu perlu ngutak-ngatik pengaturan sistemnya ya. Sistem operasimu bisa mempengaruhi kecepatan proses download loh. Makanya, programmer tercerdas pun gak akan bisa benar-benar memprediksi kecepatan unduhan file. Saat komputer melakukan tugas rutin pun, prosesnya gak sesimpel itu. Misalnya saja, saat kamu perlu memindahkan 1000 file dari desktop ke flash drive. Semisal nih, kamu lagi ngantri beli tiket film perdana.
Di sini, kamu menjadi bagian dari progress bar. Kamu bisa nebak waktu tunggumu kalau kamu tahu jumlah orang yang berbaris di depanmu. Kamu juga bisa melihat garis fisik menuju giliranmu. Tapi, satu orang di depanmu kehilangan tiket elektroniknya. Waktunya jadi molor 5 menit. Hujan mulai turun, sehingga beberapa orang meninggalkan antrean. Waktumu jadi 3 menit lebih cepat dari perkiraan awalmu. Salah satu pemain film tiba di lokasi, dan akibatnya semua pengantri harus nunggu 20 menit lagi. Nah, komputermu juga begitu. Kamu nggak bisa asal mengalihkan durasi pemindahan tiap file dengan jumlahnya. Menyalin banyak file kecil bisa saja perlu waktu lama dibandingkan sedikit file besar. Pindah-pindah file juga makan waktu. Kalau kamu membuka jendela lain sambil nunggu, prosesnya malah makin molor. Komputermu bisa kepanasan, lalu menurunkan kinerjanya agar tidak rusak. Perangkatmu ini juga bisa melakukan sejumlah pemeliharaan otomatis di background. Ponsel pun bisa berubah jadi super lemot saat kamu streaming video sambil download aplikasi. Kamu bisa cek progress bar yang benar-benar akurat dalam satu waktu di situs web. Jadi, kamu dibuat terkecoh dengan nunggu 15 detik loading saat kamu harus melihat iklan. Progress bar memang nggak akan menampilkan durasi downloadmu secara akurat. Lagi pula, prosesnya nggak berjalan semulus pipi Syahrini. Intinya sih, bar ini cuma nunjukin kalau proses downloadmu sedang berlangsung. Bikin jengkel aja deh. Tata letak QWERTY di keyboard sebetulnya merupakan pengingat mesin tik manual di zaman old. Peletakannya diatur sedemikian rupa agar tombolnya nggak macet, sehingga proses pengetikan jadi lebih sat-set-sat-set. Tombol yang sering digunakan saling terpisah, agar juru ketik bisa lebih menyeimbangkan kedua tangan. Kalau ngetikmu cuma pakai satu tangan, kemungkinan besar kamu akan mengulang-ulang huruf atau malah salah ketik. Kamu bisa ngetik lebih banyak kata dengan tangan kiri daripada tangan kanan. Fungsi tombol Shift, Control, Alt kiri, dan kanan sama aja kok. Ketiga tombol ini dibuat berpasangan supaya ngetikmu lebih nyaman. Penggunaannya biasanya dalam kombinasi. Shift kiri lebih gampang dipencet dengan kombinasi tombol di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Komputer lelet nggak melulu disebabkan oleh virus. Bisa jadi, program yang berjalan di background terlalu banyak, sehingga perlu mulai ulang tiap kali komputernya dinyalakan. Atau mungkin ada utilitas keamanan yang memperlambat seluruh sistem. Kapasitas RAM-mu terlalu kecil ya untuk menjalankan program di memori. Kalau harus menggunakan hard drive, kecepatan maksimumnya nggak akan bisa tercapai. Kalau komputermu terus-menerus restart sendiri, kemungkinan perangkat kerasnya bermasalah. Ada serangan malware, drivernya bermasalah, masalah pembaruan, debu yang nyangkut di prosesor, dan lain-lain. Coba deh, nonaktifkan dulu fitur mulai ulang otomatis. Kalau masalahnya baru saja terjadi, install ulang pembaruan sistem terbaru. Bisa aja kan kamu salah install? Perbarui driver sistem secara otomatis. Cabut perangkat eksternal seperti printer, headphone, mouse, dan drive USB. Kemudian, sambungkan lagi satu persatu. Ada nggak yang jadi biang keroknya? Umumnya, kipas laptop jadi berisik karena berdebu. Bersihkan secara rutin ya, seenggaknya setahun sekali. Ada kok aplikasi yang bisa ngontrol kecepatan kipas. Dengan memperlambatnya, suaranya akan berkurang. Biasanya sih gitu. Bersihkan malware di laptopmu juga ya. Malware bisa bikin laptop cepat panas. Selalu taruh laptopmu di permukaan keras dan datar, biar sirkulasi udaranya lancar. Saat kamu memindahkan file ke recycle bin, filenya nggak akan terhapus secara permanen karena cuma berpindah folder. Saat membersihkan filenya, berarti kamu menghapus referensi file di dalam hard drive. Dengan begini, komputer nggak bisa mendeteksi filenya lagi. Ruang penyimpanannya bisa dipakai untuk menyimpan file baru. Kalau kamu biarin aja, data yang terhapus masih ada di hard drive dan masih bisa dipulihkan. Tapi nggak segampang itu, Rosalinda. Kalau kamu mau melindungi semua datamu, gampang aja kok. Lepas aja hard drive-nya dari komputer yang kamu jual. Mac juga bisa terserang malware loh. Meski Apple sudah berupaya keras untuk melindungi penggunanya, keamanannya nggak terjamin 100%. Email phishing bisa bikin data pribadi dan detail loginmu bocor. Kemungkinan kamu terkena adware. Sebelum menginstal aplikasi, Mac perlu mastiin kalau aplikasi ini nggak masuk dalam daftar hitam, sehingga kamu tetap bisa mendownloadnya.
Di Windows generasi terbaru, kamu bisa loh langsung melepas USB flash drive karena versi ini punya pengaturan defaultnya. Pengaturan ini bisa mencegah sistem terus-terusan melakukan penulisan ke flash drive. Begitupun dengan Mac. Jangan cabut drive saat kamu lagi nyalin file atau beberapa milidetik setelahnya. Komputermu bisa nyala sendiri karena opsi izinkan pengaturan waktu bangun aktif. Nonaktifkan fungsi ini serta mulai ulang dan pemeliharaan otomatis. Komputermu juga bisa nyala saat sedang menginstal pembaruan terjadwal. Udahlah, nonaktifkan saja. Kalau baterai laptopmu mulai cepat habis, redupkan layarnya biar dayanya lebih awet. Seenggaknya 30 menit dalam sehari. Pilih juga background gelap berwarna solid. Untuk Mac, aktifkan energy saver di sistem preferences. Untuk Windows, kamu bisa mengubah modenya dari seimbang ke penghemat daya. Pilih hibernasi aja, jangan mode tidur, oke? Bersihkan sampah dan case supaya laptopmu makin ngebut. Bateraimu juga akan lebih awet. Jangan lupa matikan pembaruan dan pemberitahuan aplikasi otomatis. Cari penyebab utama bateraimu cepat habis di menu status baterai. Lihat di daftar Apps Using Significant Energy pada Mac. Kalau di Windows, ketik lihat aplikasi yang paling mempengaruhi umur baterai di bilah pencarian. Memangnya kamu beneran perlu aplikasi si biang kerok ini? Kalau enggak, sebaiknya hapus saja. Kalau komputermu terus-terusan nge-freeze, periksa mouse-nya. Mungkin kabelnya baru dicabut. Kalau kamu pakai mouse nirkabel, cek baterainya juga. Mungkin sudah saatnya diganti. Freeze pada sistem juga bisa disebabkan oleh panas. Pastikan sirkulasi udaranya tetap lancar biar prosesormu tetap sehat. Penyebab lainnya bisa jadi karena drivernya rusak, software dari pihak ketiga, dan virus. Kalau komputermu susah dimatiin, bantuin dong. Tutup semua program yang sedang aktif. Satu aplikasi saja bisa loh memperlama prosesnya sampai 20 menit. Jalankan software antivirus. Hapus file lama dan file internet sementara untuk membersihkan memori. Pasang tool pembersih untuk menghapus file rusak dari database registry. Beres juga tuh. Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin, dan ini memberi warna bulu dan kulit.
Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus narwal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung. Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat.
Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Saku biasanya ada di sisi kiri baju karena kebanyakan orang dominan tangan kanan. Mitos atau fakta nih? Sebenarnya ini fakta. Banyak produk memudahkan orang yang bukan kidal. Orang kidal pasti setuju nih. Misalnya aja transportasi umum. Kamu pernah lihat pemindai di stasiun biasanya ada di sisi kanan? Peralatan rumah tangga dan elektronik juga gitu. Gunting, pinset, pembuka botol, dan peralatan dapur lainnya dirancang dengan memikirkan orang yang dominan tangan kanan. Sama halnya untuk saku baju. Ada sih orang yang bisa menggunakan 2 tangannya dengan sama baik dan ada yang memakai tangan bergantian. Tapi kebanyakan orang bukan kidal. Penelitian mengungkap 75% sampai 90% populasi dunia dominan tangan kanan dan 10%-nya kidal. Artinya, kebanyakan orang lebih nyaman kalau saku ada di sisi kiri pakaian mereka daripada sisi kanan. Coba aja sendiri, tangan akan melipat waktu kamu mau nyentuh saku di sisi kanan. Tapi kalau di sisi kiri, siku membentuk busur yang bikin kamu gampang ngambil barang di saku. Makan lebih banyak protein bisa bikin otot makin gede. Buat orang yang suka nge-gym, bener nggak nih? Mitos atau fakta? Ini mitos. Emang sih, makan protein itu penting buat memperbesar otot. Protein emang fondasi buat badan, tapi nggak perlu berlebihan mengkonsumsi protein ya. Semua orang harus minum 8 gelas air sehari. Menurut kamu ini mitos atau fakta? Mitos. Jadi jangan salahin diri kamu karena minum kurang dari yang direkomendasikan. Gak semuanya harus 8 gelas. Kebutuhan hidrasi orang berbeda-beda. Jumlah air yang harus kamu minum setiap hari bergantung sama aktivitas dan olahraga kamu. Suhu tempat tinggal kamu juga berpengaruh loh. Kalau tinggal di tempat panas, kamu lebih keringetan kan? Jadi, minum lebih banyak air. Sup, kopi, teh, buah, dan apapun yang kamu makan juga mengandung air. Wortel punya kandungan gula yang tinggi, jadi jangan dimakan. Kalau benar, kasihan banget kelinci. Sebenarnya, fakta atau mitos? Mitos, wortel mengandung sekitar 85% air. Setengah kilogram wortel matang cuma mengandung 3 sendok teh gula. Nggak seberapa kalau dibandingin kandungan gula pada kue. Wortel juga tinggi fitokimia yang bisa membantu menurunkan gula darah. Orang-orang abad pertengahan percaya bumi datar, mitos atau fakta? Tentu aja bumi datar itu mitos. Begitu juga sejarah seputar mitos ini.
Kita nggak bisa bilang pada masa itu, seluruh dunia ragu kalau bumi itu bulat. Peristiwa sehari-hari membuktikan itu. Misalnya, orang di abad pertengahan bisa melihat cahaya senja pada matahari terbit dan matahari terbenam membentuk lengkungan di cakrawala. Viking memakai helm bertanduk. Mitos atau fakta? Gambaran terkenal dari Viking ini hampir selalu dilengkapi dengan helm bertanduk. Padahal, nggak ada tanduk. Nggak ada bukti kalau helm Viking bertanduk. Jus detox membersihkan tubuh. Fakta atau mitos? Mitos, detoksifikasi nggak bekerja kayak gitu. Tubuh kita dibersihkan oleh organ dalam, limpa, liver, ginjal, terutama liver. Tubuh selalu melakukan pembersihan sendiri, nggak perlu minum jus buat detox. Kacang adalah makanan rendah gizi. Mitos atau fakta? Benar, ini mitos. Kacang penuh dengan lemak sehat yang bagus untuk jantung dan organ lain. Rata-rata orang Amerika membuang sekitar 38 kg pakaian per tahun. Fakta atau mitos? Fakta. Bayangin aja sampahnya. Pakaian yang dibuang gak bisa menghilang gitu aja. Barang-barang ini kemungkinan akan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Menyumbangkan pakaian dan menjualnya sebagai barang bekas jauh lebih baik. Kamu mungkin pernah dengar tentang trik berguna buat cuci baju yang konon bisa bikin pakaian super bersih dan seperti baru. Gimana kalau tips itu sebenarnya mitos? Ada 3 nih buat kamu. Kemeja harus dikancingkan saat dicuci. Benar atau salah? Salah. Sebaiknya tutup resleting biar bagian kasarnya nggak ngerusak pakaian lain. Tapi mengancingkan kemeja bisa bikin jahitan kancing dan lubang kancingnya melar. Lama-kelamaan, kancingnya akan copot. Kalau mau ampuh, cuci pakaian dengan air panas. Ini mitos atau fakta? Itu satu lagi mitos tentang mencuci pakaian. Kamu pengen menghilangkan kuman dari bajumu kan? Tapi air panas aja nggak akan cukup. Sekarang, banyak deterjen bisa membersihkan pakaian dengan air dingin atau hangat. Kamu seharusnya menghilangkan noda dari bagian depan kainnya. Benar nggak tuh? Kebanyakan orang pakai air dan sabun pada noda, mulai dari sisi depan kain. Tapi itu nggak bakal ampuh. Sebaiknya mulai dari sisi belakang. Noda bisa makin terdorong ke dalam kalau kamu bersihkan dari depan. Makanya, coba dorong nodanya ke permukaan dari balik kain. Dengerin musik, efektif buat mempelajari bahasa. Mitos atau fakta? Fakta. Menurut saintis, mendengarkan lagu dan ikut menyanyikannya bisa ngebantu kamu belajar bahasa. Kebanyakan orang susah belajar tata bahasa, tapi kita nggak selalu ngikutin aturan tata bahasa di kehidupan sehari-hari. Nah, lagu bisa bantu kamu memahami ungkapan informal. Saintis juga bilang, musik bisa ngebantu kamu ingat kata baru dan memperkaya kosakata kamu. Contohnya nih, pas awal-awal sekolah, iya, lagu alfabet. Kamu orang yang bangun pagi atau suka begadang? Apapun itu, kamu pasti mau tahu fakta dan mitos tentang tidur. Ada orang yang bisa nggak tidur selama 11 hari. Menurutmu, itu beneran atau cuma mitos? Beneran kok. Randy Gardner bikin rekor buat waktu terlama manusia tanpa tidur. Percobaan itu dilakukan oleh peneliti tidur dari Stanford, Dr. William C. Damon. Sang dokter merekam dan memonitor aktivitas tidur Randy Gardner. Gardner berhasil nggak tidur selama 11 hari 25 menit. Tubuh pada akhirnya terbiasa kurang tidur. Mitos atau fakta nih? Mitos. Ada banyak penelitian yang membuktikan kalau tubuh, terutama otak, nggak terbiasa kurang tidur. Kamu nyadar nggak setelah beberapa malam kurang tidur, kamu ngerasa pusing seharian? Soalnya tubuh nyoba menyesuaikan diri sama keadaan kurang istirahat. Kurang tidur lama-lama bisa memengaruhi performa, fokus, dan tindakan untuk mengambil keputusan. Banyak orang dewasa butuh 5 jam tidur atau kurang. Bener nggak ya? Ini jelas mitos. Ahli dari National Sleep Foundation menyarankan rata-rata orang dewasa buat tidur 7-9 jam per malam. Ada juga sih orang yang memiliki mutasi gen buat bisa bugar setelah tidur sebentar.
tapi mereka pengecualian. 1 di antara 4 juta orang. Kemampuan tidur di mana aja dan kapan aja berarti kamu orang yang tidur dengan baik. Menurutmu, mitos atau fakta nih? Mitos, orang yang tidur dengan baik akan cukup tidur dan punya jadwal tidur teratur. Percaya nggak kalau kucing menghabiskan 2/3 hidup mereka dengan tidur? Pasti udah tahu jawabannya, itu fakta. Berapa banyak fakta dan mitos yang kamu tebak dengan benar? Ide manusia emang gak ada habisnya ya. Permen kok dikasih gagang? Emang fungsinya buat apaan dan kenapa bisa begitu? Terus kenapa dikasih nama lollipop? Pokoknya banyak banget nih pertanyaan yang harus dicari tahu jawabannya. Kita simak sejarah dan fakta unik seputar permen populer ini yuk. Permen ini dulunya nggak bernama lollipop, tapi kemungkinan besar makanan manis mirip lollipop telah dibuat oleh manusia purba yang hidup di dalam gua ribuan tahun yang lalu. Ternyata mereka menyukai madu, dan untuk ambil madu dari sarang lebah, mereka perlu pakai gagang. Padahal di zaman purba, alat makan dan perkakas lain masih sangat minim. Jadi biar madunya nggak kebuang, mungkin mereka menjilati gagang ini sampai benar-benar bersih. Orang Mesir kuno juga punya lollipopnya sendiri loh. Mereka memakai buah dan kacang-kacangan untuk dicelupin ke madu. Cara ini diketahui bisa melezatkan makanan dan membuatnya jadi lebih awet. Madu mengandung banyak gula sehingga mampu ngeluarin air dari sel jahat yang merusak makanan dan membuatnya cepat basi. Biar madunya nggak nempel di tangan, mereka juga memakai gagang untuk menikmati makanan ini. Di tahun 1600-an, gula semakin mudah dibeli oleh rakyat biasa. Makanya, orang Inggris menyukai permen dari gula leleh yang dikasih gagang biar gampang dimakan. Mungkin pada saat itulah mulai muncul istilah lollipop yang menurut para ahli bahasa berarti decak lidah. Kok bisa gitu ya? Orang Inggris Utara sering memakai kata lolly untuk bilang lidah dan pop untuk bilang decakan. Sejarah lollipop membawa kita ke tahun 1912 saat Samuel Born nyiptain alat untuk masukin gagang permen. Alat ini langsung laku keras dan Samuel dianugerahi Key to the City San Francisco pada tahun 1916. Tapi pada tahun 1908, pemilik perusahaan gula-gula bernama George Smith dinyatakan sebagai penemu lollipop modern. Dia juga mendaftarkan hak cipta nama permen ini pada tahun 1931. Menurut pengakuannya, nama tersebut diambil dari kuda pacu bernama Lollipop. Meski namanya masih diperdebatkan, popularitas lollipop semakin melambung, bahkan perusahaan di zaman now bisa memproduksi 3 juta lollipop setiap hari dan jumlahnya terus naik. Lollipop terbesar di dunia dibuat pada tahun 2012 oleh pabrik permen asal California dengan rasa coklat. Beratnya sendiri hampir 3.200 kg dan tingginya hampir 1,4 meter. Kalau gagangnya ikut diukur, tinggi lollipop jumbo ini lebih dari 3 meter. Chupa Chups telah menjadi salah satu merek lollipop terpopuler di seluruh dunia. Logo permen ini ternyata dibuat oleh orang terkenal loh. Dia bernama Salvador Dali, seorang seniman surrealis kondang asal Spanyol. Jadi dia diminta untuk mendesain logo permen ini pada tahun 1969. Desain khasnya ini kemudian diberi nama Chupa Chups dengan paduan bentuk bunga aster berwarna cerah. Dali juga ngusulin agar logonya ditaruh di atas bukan di samping, sehingga kita bisa ngeliat bentuk utuhnya tanpa terhalang oleh kerutan bungkus permen. Cerdas juga ya idenya. Lollipop pernah dimakan di tempat yang nggak lazim, atau lebih tepatnya, Chupa Chups menjadi lollipop pertama yang dimakan di luar angkasa. Jadi pada tahun 1995, ada astronaut yang membawa Chupa Chups ke stasiun luar angkasa, lalu dia memakannya di tempat yang nggak punya gravitasi itu. Kira-kira rasanya tetap sama nggak ya? Di bawah laut juga ada Chupa Chups loh. Tapi kamu jangan salah sangka dulu ya. Itu bukan lollipop beneran. Jadi para saintis nemu bunga karang berbentuk aneh saat mereka mengeksplor laut Weddell di Samudra Antartika tahun 2000 lalu. Karang ini berkepala bulat mirip banget kayak lollipop, makanya dinamai Chupa Chups. Dan saat ngelihat gambarnya, kamu bisa mengiranya sebagai lollipop bawah air yang tersebar di dasar laut.
Oke, masih soal bentuk ya. Kamu suka kepo sama gagang lollipop yang punya lubang persegi nggak nih? Lubang ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan proses produksinya. Saat masih diolah, sebagian lelehan lollipop masuk ke dalam gagang plastik sehingga ujung lollipop bisa nempel kuat ke gagangnya dan nggak jatuh. Sayang banget kan kalau cuma dibuang-buang? Lubang ini juga berfungsi sebagai pengaman. Kalau gagangnya nggak sengaja ketelan, lubang ini bisa mengalirkan udara sebagai jalan nafas, sehingga leher si korban nggak akan kecekik. Sekarang ini Tootsie Roll menjadi produsen lollipop terbesar di dunia. Mereka bisa memproduksi lebih dari 16 juta permen setiap hari. Lollipop Dum Dum mendapatkan nama uniknya dari usulan sang penemu, jadi dia pengen bikin nama simple yang gampang diingat oleh anak muda sebagai target pasar utamanya. Terus gimana dengan rasa misteriusnya ya? Emang beneran misterius? Enggak lah, resepnya cukup simpel kok. Mereka bikin rasa misterius ini selama transisi batch 2 rasa. Lalu, terbentuklah kombinasi rasa yang unik. Penulis kenamaan Charles Dickens dan lollipop. Wah, keduanya punya hubungan apa nih? Ternyata di zaman modern, nama lollipop pertama kali muncul di novel Charles Dickens yang diterbitkan pada tahun 1800-an. Lollipop ternyata nggak selalu dinikmati untuk ngemil santuy karena sebagian di antaranya dipakai sebagai obat. Lollipop jenis ini bisa jadi pilihan terbaik emak-emak kalau anak mereka susah minum obat. Tapi sebagiannya cuma bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Kalau kamu penggemar berat lollipop, jangan lupa tandai kalendermu tiap tanggal 20 Juli ya. Di tanggal ini kamu bisa ngerayain Hari Lollipop Nasional Amerika Serikat sambil tukeran lollipop. Sejumlah toko juga akan ngeluarin varian unik mereka untuk ngerayain hari spesial ini. Lollipop juga punya rekor dunia, penikmatnya bisa ngebentuk barisan terpanjang sambil makan lollipop yang terdiri dari 12.831 orang. Mereka ngadain acara ini di Valladolid, Spanyol pada September 2008. Lollipop Sultan ini pasti cocok banget deh untuk kamu yang bingung ngabisin duit. Harganya aja bisa sampai 150 juta rupiah. Jangan salah, lollipopnya nggak cuma satu buletan loh, tapi ngebentuk satu kursi utuh yang terbuat dari 27 kg gula halus. Kita nggak tahu pasti jumlah lollipop yang dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Tapi penggemar terbanyaknya ada di Jerman, Irlandia, Swiss, Australia, dan Inggris. Lollipop juga memiliki banyak nama. Penyebutannya bervariasi di berbagai tempat. Ada yang menyebutnya loli, permen isap, atau sticky pop. Kalau di tempatmu namanya apa? Lollipop rasa permen kapas ternyata banyak digemari loh. Mungkin karena lollipop lebih gampang dimakan daripada permen kapas asli. Tapi rasanya tetap mirip kok. Kayaknya aku bakal milih lollipop rasa ceri aja deh. Kalau kamu gimana? Apa rasa lollipop favoritmu? Komen di bawah dong.